Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata Mustafa Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ibadihi kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Rasyidin sayyidina Umar wa Asman wa Ali radhiyallahu anhum sallallahu rajam ya awliya ila tamam qadr jalani sayyidul karamah al-karah. Bismillahirrahmanirrahim. Tisana ususan syarif hidayat ila sunan gunung jasa syarif mengurusan syarif sepuhin. Bismillahirrahmanirrahim. Tisana syarif hidayat ila sunan jasa syarif kumbajan lo sepuhin. Bismillahirrahmanirrahim. Masyayikina masing-masing oleh ma'asal dan oleh menasal ususan awal syarif alim mu'asarin ala abdillah kerumuman sababah masyafah wa ru'yat Sunan Kata Maki Haji Akib Umar Jumatul Irfan Maki Haji Imran Matul Irfan Kejumlah Mubarak Kejumlah Abdul Ra'isan Kijajur Babatai Mujud Irja Kijal Mansur Kijal Mutai Kijal Mansur Farisa Suruki Kijal Salam Semua sanah Salih Haji Fauzan Semua Bimalik Hadal Kitab Syekh Nabi Rabbantani Semua ila arwah abarina wa ummahatina wa mujadatina khususan umina sayyidina Muhammad Nabi Sallallahu kepada binti Kasar dan Saji Rasulullah. Semua ila arwah jami'il muslimat masyaallah li arwah ladin mati Gedung Sari. Semua li qadha wa ijina maqasina sholihati simuradatina wa khazina khususan tasuna barakah barakah tengah karamat dan bahagia pada haibati wa akhir suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya na'budu wa nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah. Wishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faqala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alamihi fid dharain amin. Tengahipun dibuka kitabipun. Muhammad Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kadue Gusti Allah allazi Gusti Allah wafaqa kang paring taufik sapa Allah sapa allazi man ing wong yasha'u kang ngarepaken sapa allazi Allah min ibadihi kang tetep saking pira-pira kawulane Allah paring taufik paring pituduh li adai afdhalit taati maring nekani luwih utamane pira-pira taat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada orang-orang yang dikehendaki untuk melaksanakan taat yang lebih utama, taat yang lebih afdol. Apa rupanya taat yang lebih afdol itu? Yang ngaji, menuntut ilmu. Maka kita harus bersyukur ketika Allah menggerakkan kita untuk bisa menghadiri majelis-majelis pengajian. Ya, harus bersyukur karena itu adalah taufik dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Bagian ngotot kayak apa, pengennya kayak apa, ketika Allah tidak menghendaki Diki itu hadir di tempat pengajian, tidak akan hadir itu. Maka kehadiranmu di tempat pengajian adalah anugerah dari Gusti Allah. Maka harus kanan man wakti sabi akmali sa'adati lan lakoni atau murih luwih sampurnane piro-piro kebagjaan. Dan ngaji itu adalah kesempurnaan kebahagiaan yang sempurna. Karena dengan ngaji kita akan
diperlebar oleh Allah jalan kita menuju surga. Dipermudah oleh Allah jalan kita menuju surga. Maka ngaji itu adalah akmalus sa'adat, afdalut ta'at. Nah, itu maka sangat bersyukur sekali mana-mana kamu diberi taufik, diberi ditulung oleh Allah untuk hadir di tempat-tempat pengajian. Apalagi ini Kedung Sari sing umume wong orang ngaji. Kayak misalnya di Tegal Gupuk, di Arjawinangun, di Kaliwungu, di Kediri, orang itu umumnya sudah ngaji. Jadi untuk datang ke tempat pengajian itu sudah merupakan satu adat, satu kebiasaan. Tapi di tempat yang umumnya tidak ada pengajian, kamu melu ngaji, itu anugerah dari Allah, bahwa Allah menghendaki kamu itu selalu ada pada kebaikan. Seperti hadis Nabi itu, ayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu senantiasa dalam keadaan kebaikan, maka Allah memberikan dia kepahaman tentang agama. Dan kepahaman tentang agama itu prosesnya adalah ngaji. Mengkonon kira-kira. Makanya ya sudah bae santri mah wis pokoknya ngaji jamaah mangan turu, ngaji jamaah mangan turu, wis pokoknya wis lah. Cocok boleh terus. Cocok makanya lah wong wadon sing demen terus ya beda sih terus. Wa asyhadu la naksani sapa ingsun al satuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang patut den sembah Allah ing Gusti Allah sing sifate Allah mau al-mutasifu kang bersifatan sifate Allah Allah bersifatan bijami'il kamalati kelawan sekabehane pira-pira sifat sampurna. Allah itu selalu bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna. Maka ketika ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, itu salah. Harusnya Allah itu menurunkan wahyu itu bukan kepada Muhammad tapi kepada Sayyidina Ali. Nah, kalau Allah kamu sifati dengan sifat salah, maka sifat salah itu bukan sifat sampurna dan itu tidak boleh. Allah senantiasa bersifat dengan sifat yang sampurna. Wa asyhadu la naksani sapa ingsun anna sayyidana ing satemene bendoro kita rupane Muhammad dan Kanjeng Nabi Muhammad iku ya abduhu kaulane Gusti Allah. Karena Nabi Muhammad itu hambanya Allah wa rasuluhu lan utusane Allah afdhalul makhluqati kang luwih utamane pira-pira makhluk. Jadi Kanjeng Nabi itu adalah abduhu hambanya Allah. Jadi sehebat apapun Kanjeng Nabi adalah bukan Tuhan, dia itu tetap hamba. Wa rasuluhu dan utusannya Allah. Setiap apa yang diperintahkan oleh Nabi, dianjurkan oleh Nabi, dilarang oleh Nabi, itu hakikatnya adalah dari Gusti Allah. Karena Kanjeng Rasul itu utusannya Gusti Allah. Afdhalul makhluqat, luwih utama makhluk Kanjeng Nabi dibandingkan dengan siapa saja, Kanjeng Nabi tetap pada posisi lebih utama disandingkan dengan para rasul. Kanjeng Nabi punya gelar Sayyidul Rasul. Kanjeng Nabi disandingkan dengan para nabi, Kanjeng Nabi punya gelar Sayyidul Anbiya. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, Kanjeng Nabi itu afdhalul makhluqat. Bahkan dengan surga dan neraka pun lebih utama Kanjeng Nabi itu. Sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga paring tambah rahmat sapa Allah Gusti alaihi ngatasé Kanjeng Nabi wala alihi lan ing ngatasé keluargane Kanjeng Nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi sing sifate sahabat mau al-anjumi kang den padaaken kaya pira-pira lintang anioroti kang madangi. Jadi ibaratnya tuh para sahabat Nabi itu bagaikan
bintang-bintang yang menerangi cakrawala langit. Nah, kalau apung di Ki Emon bagaikan apa itu? Baru beca. Aduh ya. Keburu belemon. Ya delengaken pemon oleh ganjaran delengaken pega. Ya muga-muga irang delengaken kita melotot beli keburu Kak. Sapawar ujug-ujug dadi wong alim ora ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kono niate ngaji. Kalau ngaji itu berarti tidak bisa lagi berusaha bisa. Itu namanya kan, dan berusahamu itu dihargai oleh Allah. Salatan kelawan tambah rahmat wa salamat lan keselamatan daimaini kang langgeng karone madamat ing dalam selagine langgeng opal ardu bumi was samawati lan pira-pira langit. Amma ba'du ing dalam sawise maca hamdalah bismillah lan sholawat fayaqulu mangka dawuh sapa antu kawulane Allah al-faqiru kang melarat kang fakir al-muttaru kang banget butuhe li rahmati rabbih maring welase pangerane atu al-alimi sifat rabbih ya al-alimi kang maha weruh al-khabiri tur kang maha waspada. Maka ada seorang hamba yang fakir yang sangat butuh kepada rahmatnya Allah. Kenapa sangat butuh kepada rahmatnya Allah? Likasrati taksiri karena akehe pepekone abdu wal masawi lan piro-piro kesalahane abdu. Rupane hamba kang fakir kang butuh maling rahmatnya Allah kusapa? Abu Abdul Mu'ti, ya Syekh Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi kang bangsa tanah Jawa, Al-Syafi'i kang bangsa Syafi'i apane, madhabe Al-Bantani kang bangsa Banten, apane iklima negarane, At-Tanari kang bangsa Tandere, apane mansyaan tumbuhnya, kontukule tumbuhnya, remajanya, wadaron lan negarane desane. Ghafara muka-muka paring ngampura sapa Allah Gusti Allah dzunubahu ing pira-pira dosane abdu. Maka berkatalah Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengaku dirinya fakir sangat butuh kepada rahmatnya Gusti Allah karena dirinya merasa banyak salah dan luputnya. Sekelas Syekh Nawawi Al-Bantani saja, ulama Nusantara yang sangat mendunia pada zamannya itu masih merasa banyak salah dan dosa. Mohon nanti apa banding seorang diki begitu ya, yang sholat subuhnya jam 09.00 ya, maghrib jam udah jelas itu harus begitu, harus merasa butuh kepada rahmatnya Gusti. Itu sekelas Syekh Nawawi Al-Bantani yang lahir di Tanere, sekelas beliau ulama Nusantara yang mendunia pada zamannya itu masih merasa butuh sekali kepada rahmatnya Gusti. Apalagi kita, apalagi ente pom, sudah jelas itu terus padahal apa tuh ya gitu. Wasataro lan muga-muga nutupi sapa Gusti Allah fidaraini ing dalam dunya lan akhirat, nutupi ayu bahu ing pira-pira aibe cacat Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu sekelas Syekh Nawawi Al-Bantani saja yang ulama Nusantara yang mendunia pada zamannya masih berdoa, ya Allah, semoga aib-aib saya itu ditutupi baik di dunia maupun di akhirat. Kalau Gusti Allah membuka aib kita, cacat kita, wah, wis cacat melulu. Kita itu gak ada bagus-bagusnya ya. Maka inilah kita butuh kepada rahmatnya Gusti. Hadhihi utawi iki-ikilah kitab. Iku takyidatun piro-piro tulisan nafi'atun kang manfaati insyaallah taala
insya Allah mun kersa sapa Allah Gusti Allah taala hale maha luhur sapa Allah. Ini takidat catatan ini alal mukhtasari catatan ing atase kitab kang den ringkas al mulaqabi kang den juluki kang den arani bi Safinatin Najah kelawan kitab Safinatun Najah. Kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini adalah takidat catatan-catatan daripada kitab yang ringkas, yaitu kitab Safinatun Najah. Sing kitab Safinatun Najah mau fi usuliddini ing dalam nerangaken pokok-pokok agama wal fikih lan fikih. Sing kitab Safinatun Najah mau li syaikhil alimi kadua syekh kang alim al fadil kang utama rupane Salim bin Sumair. Jadi kitab ini adalah catatan-catatannya Imam Syekh Nawawi Al-Bantani yang memberikan komentar-komentar kepada kitab yang ringkas yaitu Safinatun Najah yang dimiliki dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair atau Samiri. Al-Hadrami kang bangsa Hadramaut apane ikliman negarane wal Batawi lan bangsa Batavia apane wafate. Jadi Syekh Samiri itu dilahirkan di Hadramaut dan wafat di Betawi. Betawi kok di Jakarta. Jakarta. Ngopi dulu guys. Orang sekarang langsung ya. Andi mau nawara muga-muga paring padang sapa Allah Gusti Allah durihahu ing pesareane Syekh Samiri, Syekh Ibnu Samiri mau apa keng kita tambah mayu tambah tutamimu kang nyampurnaaken apa Safinah tutamimu kang nyampurna akan opo takidat masa ilahu ing piro-piro mas'alah Safinah wa tufikku wa tufikku lan kang ngudari opo takidat muskilahu ing perkara angele Safinah wa tufasilu lan jelasaken opo takidat mujmalahu ing piro-piro globalnya gemblengane mukhtasar mulaqabi Safinah kitab Safinah wa ta'tu nyelehaken sapa ingsun ha ing takidat litakuna supaya ana apa takidat iku tazkiratan pangeling-eling linafsi maring awak ingsun. Aku karang takidat ini, aku buat catatan-catatan ini Safinatus Kasifatus saja ini supaya ini menjadi pengeling-eling bagi diri saya. Dari Syekh dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Walil qasirina lan amaring wong-wong kang cendek akale misli kang madani ingsun min abna ijinsi kang tetep saking piro-piro anak kang sepadane ingsun. Jadi sekelas Syekh Nawawi Al-Bantani saja itu masih merasa dirinya qasirin gitu ya, yang masih merasa dirinya bodoh, yang perlu diingatkan oleh catatan kitab-kitab seperti ini, seperti kitab ini. Wasamaitu lan ngarani sapa ingsun ha ing takidat sun arani kasyifatus saja ing aran kasyifatus saja. Syahid Safinatun Najah ing dalam nyarahi kitab Safinatun Najah. Wa antuhu lan jela wa antuhu lan jelasaken ingsun ing kitab Safinatun saja ditarojimi kelawan piro-piro penjelasan terjemah bil fasih kelawan pasal ghairi hilan jane pasal sing mengkonon mau itikaan kerana manut fi kitabillahi ta'ala kelawan kitab Gusti Allah ta'ala rupane Quran. Qur'ane pribensi fi kaunihi ing dalam anane Quran
iku mutarajaman den terjemahaken den bagi-bagi dijelaskan mufassalan tegese den jelasaken suwaron hale pira-pira surat karena kitab kitab Kasifatus Syaja ini kami jelaskan, kami uraikan dengan pasal-pasal. Ada pasal ini. Hal itu karena saya dari Syekh Nawawi itu mencontoh kitabnya Allah. Kitabnya Allah itu ada surat ayat berapa surat ini perinci-perinci seperti itu. Wali anahulan karena satamana mengkon bitarajim. Iku aba asal wing gelemakan ala darsi ngatase den deras wa tahsilan ngatase ngasilakan minhu saking safina saking Kasifatus Syaja, dan dengan dibuat berpasal-pasal itu lebih mendorong kita untuk gelem deres dan lebih mendorong kita untuk lebih paham, lebih mudah memahami kan. Wa apapun ku alif qaf ha mim ta ya. Apapun artinya wa akahamtu wa akahamtu lan nyelimpakan sapa ingsun fihi ing kitab Kasifatus Syaja, nyelimpakan fasal siyami ing fasal puasa, dan saya masukkan fasal puasa dalam kitab Kasifatus Syaja. Insyaallah mengharapkan sapa Allah Subhanahu taala. Kenapa saya masukkan, saya selipkan fasal puasa? Ya sudah supaya ada ditambah apa manfaat halal awani ing atase wong awam, manfaati mau bi'aunil malikul alam lawan pitulunge zat kang dari ratu kang maha ngerti kang ngudenane. Wa ja'altu lan dadaaken sapa ingsun hu ing kitab Kasifatus Syaja, sun dadaaken kahayatil matani kaya tingkai matan rupane safina ma'asyarhi kelawan sartane den syarai fil musyabakati ing dalam gegandengane. Jadi saya jadikan kitab Kasyifah itu seperti keadaan seperti kitab matannya yaitu Safinah ya, lituafiqo supaya nocoki apa suratul far'i contoh cabang nocoki suratul asli ing contoh pokok. Saya jadikan tetap catatan-catatan kitab Kasyifah ini mengikuti kitab aslinya, kitab matannya yaitu Safinah. Fa inna syarat, kenapa begitu? Fa inna syaratul murafaqati, karena saat temene syarate kekancan iku al muwafaqatu nocoki. Ini kaidah ini. Fa inna syaratul murafaqati al muwafaqah. Ya. Jadi kekancan atau pertemanan itu terbangun karena ada kesamaan. Diki karo Idrus baturan. Kenapa ya? Karena ada kesamaan. Ya. Karena ada kesamaannya apa? Seneng bal-balan misalnya. Idrus seneng bal-balan, Diki seneng bal-balan, Emon seneng bal-balan. Maka dia akan terjadi murafaqah, terjadi terjadi pertemanan. Ya, maka mudah sebetulnya menilai Bapak Soim itu tidak harus punya ilmu terawak terus. Bapak Soim priben, Bapak Soim. Ya baturannya karo sapa Bapak Soim? Oh, baturannya karo apung. Oh ya berarti kebluk, apung itu kebluk misalnya. Itu kan gitu. Jadi ketika ada tamu Bapak Soim, oh Bapak Soim gimana? Ya udah Bapak Soim jangan kebluk. Pak Ustaz tahu ya saya kebluk. Ya tahu dari mana? Dari baturnya. Teknik ini terus ya. Iya. Oh itu terus baturan. Baik, apa itu? Baturannya kalau siapa itu? Oh itu terus datang lah. Terus kamu kasihan ini terus.
kenapa sih Pak Ustaz? Ya kamu jomblo baik. Wah, Pak Ustaz kok tahu? Ya tahu, terus kok kamu baturannya sama Edi, Cek? Ah, gitu. Dia saja Edinya jomblo, ya pasti itu. Ini kaidah. Fa inna syaratul murafaqati al-muwafaqah. Gitu. Adanya pertemanan itu timbul dari adanya gitu ya. Hebat cok. Pak Ustaz punya ilmu terawang. Ya sih tapi sing loon kudu terawang-terawang kan apa oleh kayak wali pengen terawang-terawang. Ya. Ada kaidahnya. Makanya ngajinya mesti tutup sebelum ngaji. Kamu akan tahu semua rahasia-rahasia dari ilmu Allah. Nas'alu nyuwun sapa kita ing Allah subhanahu wa ta'ala wa tabaraka wa ta'ala nyuwun ayyu'ina ing yen tanulungi sapa Allah na ing kita ala hikmaliha ing atase nyampurnaaken takidat wa yassiru lan yen toh gampangaken sapa Allah al asbab ing pira-pira sebab fi iftitahiha ing dalam ngawiti takidat wa ihtitamiha lan ngatamaken takidat wa mahamala lan orang gelemaken ing ingsun. Ya HP besok jalan dewek sih. Wa mahamala lan orang gelemaken ing ingsun ala jam'iha ing atas ngumpulaken takidat illa raja'u da'wati rajulin angin apa ngarep-ngarep doane wong lanang solihin kang soleh yang tafi'u kang ngalap manfaat sapa rajulin minha saking takidat bi mas'alatin kelawan masalah fayaudu mangka balik apa nafuha manfaat takidat alaya ing atase ingsun fi qabri ing dalam kuburan ingsun. Tidak ada yang mendorong saya membuat catatan-catatan dari kitab Safinah atau membuat syarahnya Safinah ini. Tidak ada lain kecuali yang mendorong saya adalah sebuah harapan adanya doa dari orang-orang yang mempelajari kitab ini. Kalau nah, itu hebatnya kiai itu. Makanya ketika misalnya AED bikin pesantren, apa yang mendorongmu? Tidak ada yang mendorong saya ingin bikin pesantren, ingin buka pengajian, ingin buka lembaga pendidikan, kecuali doa-doa dari para santri-santri, para alumni-alumni yang akan terus mengalir pada saat kita sudah mati di dalam kuburan. Itu yang dicontohkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dira wajah madrasah apa? Langkah gajian bagian apa sih? Supaya dipeluk Pak Ustaz, kan keren. Oh Pak Ustaz Aidi al-alama al-alhor awas, al itu bukan tidak tidak selamanya baik mana alkohol kan kira ya. Itu ngaji ya supaya dibeluk kiai. Itu namanya tidak mengikuti yang dicontohkan oleh Syekh Nawawi Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani itu tidak ada yang mendorong saya untuk mengarang kitab ini kecuali doa dari semua orang yang memanfaatkan kitab ini, sehingga ganjarannya terus mengalir kepada saya walaupun saya sudah di alam kubur. Mohon loh. Nah, ya kalau santri bagaimana? Ya bisa saja Bapak soal ini saya ketika ngaji seperti ini, maka supaya kebodohan saya hilang, syiar agama terbangun, dan saya mengerti ilmu-ilmu akan saya tularkan kepada anak saya, istri saya, saudara tangga saya melalui ngobrol, melalui segala macam. Maka yang ditangkap oleh Muhammad Syaim dan ditularkan kepada anak putunya itu akan menjadi sebuah pahala yang mengalir terus pada saat Bapak Syaim sudah mati pun di alam kubur. Mengkonon Mas Idrus. Maka ngaji semangat belik. Kok bisa begitu Pak Kiai? Iya, li hadisin karena ada hadis rupane idza mata banu adam in qata amaluhu illa min salasin.
Iza mata ing dalam nalikan wis senenggal sapa ibnu Adam manusia ing kota amang kada diputus apa amaluhu amalnya ibnu Adam. Ketika manusia mati maka sudah putus kesempatan untuk beramalnya. Enggak bisa di alam kubur puasa bae. Itu sih mati di alam kubur terus puasa bae. Apa sih lur ganjaran? Wis lah ganjaran terus. Percuma kamu puasa di alam kubur tuh ya. Gaya-gayahan pengen dicatat yang malaikat dari wong alim, dari wong soleh, dari wali Gusti Allah. Wis mati kalau kubur puasa bae. Ya Allah, ira lagi apa terus? Bel-belan apa wis mati itu wis mati. Allah video call lagi apa ini terus? Lagi sholat tahajud. Percuma terus, sudah enggak ada pahala di alam kubur. Di kubur tahajud ira emon percuma ya. Enggak bisa di alam kubur itu sudah enggak ada pohon pahala wis langkal pokoknya. Puasa we percuma wis aja puasa mayoran dalam kubur ya kopi udut ngono dalam kubur puasa we zikir we enggak bisa, enggak ada pahalanya. Kenapa ya? Ini hadisnya iza mata ibnu Adam inqata amaluhu, ketika manusia itu meninggal dunia sudah terputus ladang pahalanya. Jadi illa min salasin, kecuali 3 perkara. Nah, kecuali 3 perkara ini yang masih ngalir pahalanya. Apa itu? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang tidak habis pakai. Kono lho maksudnya. Itu namanya sedekah jariyah. Misalnya kita sedekah kopi terus diminum. Habis pakai, itu bukan sedekah jariyah. Itu mah ganjaran ya oli ya seketika itu dimanfaatkan sudah. Tapi kalau sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir, itu bersedekah dengan barang yang tidak habis pakai. Konon, misalnya apa? Keramik, semen, ya, gawe masjid, gawe pesantren, gawe dalan. Itu gawe dalan itu para kontraktor kalau tahu ilmunya dia itu berpahala mengalir. Maka harus ngaji dulu kontraktor itu ya ngaji bibit bagaimana supaya berkarya gawe dalan gawe kalir itu menjadi sebuah pahala yang mengalir terus. Jadi kalau sedekah yang habis pakai beras, banyu, panganan atau itu namanya bukan sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu bersedekah dengan barang yang tidak habis. Wah kira-kira. Dan itu misalnya Idrus gawe dalan, Idrus misalnya punya tanah, ini Pak Ustadz pengen bikin asrama santri ini. Saya ada tanah di sana. Atau Idrusnya tidak punya tanah, tapi ada tanah di situ mau dijual. Bayarinlah. Ini Pak Ustadz ada tanah 100 bata saya bayarin, bikinin asrama. Maka selama tanah itu dimanfaatkan untuk kebaikan, maka selama itu pula Idrus dapat kiriman pahala ganjaran walaupun Idrusnya sudah mati. Maka sudah terus di kuburan tinggal ngopi ya udun pengen di udun. Ngopi sudah tinggal duduk ngopi nyantai. Kok tekaman ganjarannya kirimannya kiriman ganjarannya. Kenapa? Karena Idrus punya sedekah jariyah. Itu sudah jariyah. Aku beli ketemu pong, alhamdulillah pong ada kiriman mana? Kiriman pahala apa? Isek sih dokuakan tanah kanggo pesantren. Ira gue beli 100 ribu. Kasihan deh lu ya. Kasihan. Oke langsung ya. Langsung. Waduh. Facebook. Terang di kau bang. Ya enaknya ngaji tuh. Ilmin. Nah, utawa ini amalan yang pahalanya terus mengalir itu adalah ilmu. Yuntafa'ukan den alat manfaat. Opo bihi ilmu yang bermanfaat. Nah, Syekh Nawawi Al-Battani itu ini ilmu yang bermanfaat. Selagi ilmunya dipahami oleh manusia, kemudian diamalkan oleh orang, maka selama itu pula ganjarannya terus mengalir kepada Syekh Nawawi Al-Battani. Dan itu harusnya yang memotivasi
para ustadz ngajar TPQ, DTA, pesantren, kabur ngaji itu motivasi. Ya, jangan lain-lainnya. Awaladin utawa anak solehin kang soleh, yan ukang dongaaken sapa waladun soleh lahu maring ibnu Adam. Yang ketiga, anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Misalnya Diki dua anak apung, oleh Diki dididik ya. Asal Diki itu punya peran membentuk apung sebagai anak itu menjadi anak yang soleh, maka setiap kebaikan yang dikerjakan oleh apung sebagai anaknya Diki itu akan mendapatkan pahalanya sama dengan pahalanya apung. Bisa dimengerti kan? Saleh. Asal Dikinya punya peran loh ya. Dikinya itu punya peran mendidik apung. Aja Diki dua anak apung bisa nong dibuang ning alas. Apung jadi ulama oleh beli Dikinya ganjarannya. Oh iya, anak dibuang ya namanya kita jelas. Asal Diki itu punya peran dalam membentuk apung sebagai anaknya menjadi anak yang soleh ya, maka pekerjaan atau amal soleh yang dikerjakan oleh apung Diki sebagai orang tuanya akan mendapatkan pahala sama dengan pahalanya apung. Misalnya apung apa Diki dua anak apung, waktu pung ngaji rapung ya ngaji anu Jepang Papa Diki apa pung kamu tuku kitab pira pung 20.000 tuku nang 20.000 Bapak sih kok mau tuku dudek bagian urut ma andon belah ning aedo. Wis ada jelas mana gitu kan. Berperan enggak ini Diki sebagai orang tua ini? Berperan. Bayar sekolah Jepang apa? Nah, ini berperan. Maka ketika pun Diki sebagai bapaknya apung nanti meninggal dunia di kuburan, lalu apung ini karena dibiayai dibantu oleh bapaknya, ibunya, pamannya, ponakannya, tangganya, batunya, semuanya menjadi menjadi anak yang soleh. Akhirnya apung sholat maghrib, usolli fardul maghribi, Allahu akbar. Apungnya dapat ganjaran sholat maghrib itu misalnya sacepon. Dikinya sebagai orang tua akan mendapatkan pahala sholat maghribnya apung sacepon tanpa mengurangi pahalanya apung. Walaupun sudah mati itu. Enak kulit. Enak kulit di anak apung. Ya pakai nih kira. Itu ya. Waktu itu kita patungan kita ini anaknya foto. Lalu ada yang membelikan kitabnya misalnya Aedo. Ya Aedo itu nanti yang akan mendapatkan kiriman pahala. Maka bersyukurlah orang tua yang mempunyai anak-anaknya di pesantren, yang mempunyai anak-anaknya pada ngaji. Ini harus bersyukur, harus bersyukur. Wa ana, nih titik mana ya? Wa ana, suwe sih ngaji setengah jam jangan semua ya. Besi, kalau wa ana wa in kuntu lastu ahlan li hadza syan wa in kuntu wa ana hale utawi ingsun iku wa in kuntu senajan ana sapa ingsun iku lastu ora ana sapa ingsun iku ahlan ahli li hadza sya'ni. Kedua ikilah tingkah ini masih tawadu baik. Saya berharap dengan saya menulis mengarang kitab ini, saya berharap saya mendapatkan kucuran pahala dari orang-orang yang memanfaatkan kitab saya ini. Walaupun saya itu tidak ahli seperti itu, walaupun saya itu nggak pantas menerima kucuran pahala-pahala dari anda semua. Kita ngaji pengen apa pengen dibayar apa tak duduk pengen apa, berharap kalian mendoakan saya walaupun saya nggak pantas untuk didoakan oleh kamu tuh, karena kamu mulia saya tidak. Itu loh Syekh Nawawi Al-Bantani
masih punya perasaan seperti itu. Masya Allah, subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'naka wizraka allati anqadha wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri wa ila rabbika farghab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi